Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Ibu doakan semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat. Walaupun belajar di rumah, kalian harus tetap semangat. Untuk pembelajaran IPA minggu ini, kita masih akan melanjutkan listrik dinamis, yaitu masalah hukum 1 Kirchhoff. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita baca dulu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa toh hukum 1 Kirchhoff itu? Hukum 1 Kirchhoff itu menjelaskan bahwa jumlah kuat arus yang masuk dan keluar dari suatu percabangan adalah sama. Jadi ini adalah titik itu adalah terjadi karena ada dua garis yang berpotongan atau lebih. Ini kebetulan ada dua garis lebih yang berpotongan. Jadi ini nanti kamu pilih mana arus yang masuk dan arus yang keluar dengan cara dilihat panahnya. Kalau panahnya masuk ke titik, itu berarti masuk. Kalau panahnya keluar dari titik, itu adalah keluar. Berarti menurut hukum Kirchhoff, I masuk itu sama dengan I keluar. Berarti yang I masuknya panah berapa saja? Kalau dilihat dari gambar, berarti ini I1 dan I2. Makanya I1 ditambah I2 sama dengan I keluar. Yang keluar berarti I3 ditambah I4 ditambah I5. Kita lihat percobaan berikut ini. Ini rangkaian seri. Ini setelah saklarnya ditutup, lampu menyala. Kamu lihat arus listriknya. Di lampu pertama ternyata arus listriknya adalah 2 ampere. Di nyala kedua, lampu aliran listrik yang mengalir di lampu kedua adalah 2 ampere. Jadi dapat disimpulkan bahwa rangkaian seri dimanapun berada itu arus listriknya adalah sama. Coba kamu bandingkan dengan rangkaian paralel berikut ini. Ini rangkaian paralel. Jika saklarnya ditutup maka lampu menyala. Rangkaian paralel itu artinya rangkaian yang bercabang. Ini rangkaiannya bercabang. Kamu lihat arus listrik sebelum masuk ke cabang dia adalah 4 ampere. Setelah dicabang menjadi 2, ternyata ampere meter yang pertama ini 2 ampere, yang kedua 2 ampere. Jadi ini kalau dijumlahkan kan 4. Berarti ini membuktikan bahwa hukum 1 Kirchhoff itu berlaku. Berarti I yang masuk di titik cabang nanti sama dengan jumlah I yang keluar dari titik cabang tersebut. Jadi 4 sama dengan 2 ditambah 2. Untuk kali ini kamu lihat contoh soal yang akan saya berikan. Saya akan memberikan contoh soal pengerjaan hukum 1 Kirchhoff. Misalkan ini ada beberapa garis saling berpotongan akan membentuk titik. Nah ini otomatis ada panah yang masuk ke titik, ada panah yang keluar dari titik. Maka menurut hukum Kirchhoff langsung aja D3 kita tulis rumus hukum Kirchhoff, yaitu I masuk sama dengan I keluar. Panah yang masuk ini I berapa saja? Oh, di sini ada I1, tulis I1 ditambah, karena ada lagi yang masuk, I3 ditambah I4. Sedangkan yang keluar berarti I2 ditambah I5. I1 berapa ini? 4 ampere. Ditambah I3 nya ditanyakan, ditambah I4 nya 2 ampere sama dengan I2 nya 5 ampere ditambah I5 nya 3 ampere.
Ini yang ada dijumlahkan 4 tambah 2 kan 6, berarti 6 ampere ditambah I3 sama dengan ini 8 ampere. Yang ditanyakan kan I3, berarti ini dibawa ke samping sini, berarti ini dari positif kalau dipindah ke sini berubah jadi negatif, berarti ini 8A min 6A, berarti I3 hasilnya adalah 2 ampere. Untuk soal yang kedua, ini ada rangkaian listrik, ini ada I masuk, I1, I2 dan I keluar. Ini ditentukan titiknya dulu, ini titik yang pertama, titik ini titik kita beri kode A, yang kedua titik B. Sekarang kita kerjakan satu persatu, yaitu titik A dulu. Karena titik A ini yang ada angkanya hanya IM, berarti kan tidak bisa dikerjakan pakai hukum Kirchhoff tadi. Berarti ini pakai perbandingan. Ini kamu lihat perbandingannya I1 banding I2 kan 1 banding 3. Berarti ini miliknya I1 itu 1, miliknya I2 adalah 3. Berarti langsung aja kita tulis I1, karena bagiannya I1 1, maka ini 1 dibagi. Untuk penyebutnya berarti ini jumlahkan 1 ditambah 3 kali yang masuk di titik A itu I apa? Oh ternyata IM, ya kali IM. Tapi nanti kalau yang masuk di titik A itu I10 atau I7 ya kamu kalikan I7, karena ini yang masuk ke titik A itu IM, maka IM. Berarti ini I1 sama dengan 1/4 kali I masuknya kan 24. Ini berarti 24 ampere. Berarti I1 sama dengan 24 dibagi 4 sama dengan 6 ampere. Sekarang yang titik B, bukan titik B, ini sebelum titik B kita I2, lupa saya, I2 bagian I2 tadi kan 3, ini 3, berarti ini ya 3 per 1 ditambah 3 kali 24 ampere, berarti I2 sama dengan 3/4 kali 24 ampere. Ini kan tadi 24 bagi 4 kan 6 tadi, berarti 4 bagi 4 1, 24 bagi 4 adalah 6, berarti 3 kali 6 18, berarti I2 sama dengan 18 ampere. Ini I2, ini I1. Sekarang titik B. Titik B ini baru kita pakai hukum Kirchhoff. Berarti I masuk sama dengan I keluar. Kenapa pakai hukum Kirchhoff? Karena ini sudah ada angkanya, I1 sudah ketemu, I2 sudah ketemu. Ini yang masuk ke titik B kan I1, I2. Berarti ini I1 ditambah I2 sama dengan IK. Berarti I1 nya tadi 6 ampere ditambah I2 nya tadi 18 ampere sama dengan IK. Berarti 24 ampere sama dengan IK. Berarti IK sama dengan 24 ampere. Berarti I masuknya 24, I keluarnya 24. Berarti sudah sesuai dengan hukum 1 Kirchhoff. Sekarang contoh soal berikutnya. Kalau ada rangkaian listrik seperti ini, berarti ya kita tentukan titiknya dulu. Ini kamu tentukan titiknya, ini berarti ada titik ini, kita kode A, ini kita beri kode B, yang ini kita beri kode C. Kebetulan ini I masuknya 40, I1 nya 10 ampere, I3 25, yang ditanyakan adalah I2, I4 dan IK.
Sekarang kita jawab satu persatu, yaitu pakai titik A dulu. Kita kerjakan titik A dulu. Kalau ini pakai hukum Kirchhoff. Jadi ini I masuk sama dengan I keluar. Berarti I masuk sama dengan keluarnya I berapa saja, berarti kan ini. Berarti kan ini I1, I2, I3. Berarti ini I1 ditambah I2 ditambah I3. IM-nya kan 40 ini. Berarti 40 ampere sama dengan I1-nya 10 ampere, I2-nya tidak ada, ditambah I3-nya ini 25 ampere. Berarti ini 40 ampere sama dengan yang ada dijumlahkan. Berarti ini 35 ampere ditambah I2. Seperti biasa ini dipindah ke sana. Berarti jadi negatif kan? Berarti 40 min 35 sama dengan I2. Berarti I2 sama dengan 5 ampere. Sudah ketemu I2. Sekarang titik B. Titik B kan ini. Yang masuk di titik B itu I berapa? Kita lihat cabangnya. Oh, yang masuk, oh berarti I1. Berarti ini I1. Terus yang masuk di titik B I berapa? Oh I2. Berarti ya ditambah I2. Yang keluar dari titik B I4, ya berarti tulis I4. I1 nya tadi kan 10 ampere. Berarti ini 10 ampere ditambah I2 nya tadi ketemu 5 ampere sama dengan I4. Berarti 15 ampere sama dengan I4. Berarti I4 sama dengan 15 ampere. Sekarang yang ini titik C ini. Titik C ini yang masuk, ini titik C. Yang masuk di titik C itu adalah I4 dan I3 ini. I3. Berarti ini IM sama dengan IK. I4 ditambah I3 sama dengan yang keluar C ini kan IK, tetap IK, berarti IK. I4 nya tadi ketemu 15 ampere. 15 ampere ditambah I3 nya 25 ampere. 25 ampere sama dengan IK. Berarti ini 40 ampere sama dengan IK. Berarti IK sama dengan 40 ampere. Berarti sudah ketemu semuanya. I2 nya 5 ampere, I4 nya 15 ampere, dan IK nya 40 ampere. Berarti I masuk sama dengan I keluar. Demikian penjelasan cara pengerjaan hukum Kirchhoff. Nanti saya beri soal. Kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.